Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penderitaan demi penderitaan terus dialami oleh Mus'ab, siksaan dari keluarganya sendiri, ya, dilaparkan ya oleh keluarganya, fasilitas-fasilitas hidup yang selama ini dinikmati sudah tidak lagi diberikan kepada Mus'ab, sampai akhirnya dalam sirah dikatakan hatta asabahu minasyiddah ma ghayyara launah. Saking hebatnya penderitaan itu, berubah warna kulitnya. Jadi Mus'ab yang dulunya kulitnya cerah, tiba-tiba berubah menjadi pucat. Kulitnya menjadi keriput karena penderitaan tadi. Wa azhaba lahmah wa nahakat jismah. Tubuhnya yang dulu penuh berisi, gemuk, sekarang dia berubah menjadi orang yang kurus kering karena kekurangan makanan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Mus'ab ibni Umair. Ketika itu dia sedang memakai pakaian dari kulit kering, sampai dia membasahi kulit itu supaya lembut. Begitu kasarnya pakaian ketika dia sudah Islam itu. Dan pakaiannya sudah ada tempelan-tempelan. Melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Karena Rasulullah melihat dulu dia Mus'ab ini adalah orang yang hidup dalam kenikmatan. Hidup dalam kenikmatan, kemudian tiba-tiba berubah hidupnya setelah dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dan ibunya bersumpah ketika Mus'ab menyatakan diri sebagai muslim, ibunya bersumpah untuk tidak makan, tidak minum, tidak berteduh sampai dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan itu dilakukan oleh ibunya berkali-kali. Dia berdiri di bawah terik matahari sampai pingsan. Ya, dalam tarikh disebutkan sampai dia pingsan. Si ibu ini pingsan. Kemudian datang anak-anaknya, membuka mulut ibunya dengan menggunakan kayu, sehingga mulut sang ibu terbuka. Karena ibu tidak mau makan, dipaksa untuk makan, tidak mau makan. Akhirnya anaknya membuka mulut ibunya dengan kayu, kemudian mereka menuangkan bubur ataupun makanan yang sudah dihaluskan ke dalam mulut ibunya supaya ibunya tidak mati. Jadi betul-betul ibunya bersikeras untuk membuat dirinya seperti itu supaya si anak tadi hatinya tergugah sehingga dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Jadi terjadilah perubahan yang luar biasa pada diri Mus'ab ibni Umair. Terjadi perubahan yang luar biasa, pola hidupnya, cara dia menjalani kehidupannya. Jadi memang ketika seseorang sudah hijrah, sudah menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu akan mempengaruhi segala kehidupannya. Cara makannya, cara minumnya, cara berpakaiannya, akan mewarnai seluruh sisi kehidupannya. Cara menyikapi persoalan, cara mempergunakan nikmat, ini akan ada pengaruh, akan ada perubahan-perubahan. Begitulah yang terjadi pada diri Mus'ab ibni Umair. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bercerita. Dia katakan, "Inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Kami dulu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang pada kami Mus'ab ibni Umair dengan memakai pakaian yang lusuh, pakaian dari kulit yang keras, dan untuk melembutkannya harus disiram dengan air, dan di situ ada tempelan-tempelan. Ketika Nabi SAW melihatnya, Nabi menangis karena Nabi teringat bagaimana kehidupan Mus'ab dulu bersama orang tuanya. Dan Nabi melihat bagaimana dia sekarang, kondisi pada saat dia sudah menjadi seorang muslim, jadi pengikut Nabi SAW. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan pakaian itu hampir-hampir tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Jadi pakaiannya nggak cukup.
untuk menutupi bagian atas dengan bagian bawah. Padahal dulu dia adalah seorang pemuda, seorang remaja yang sangat dimanja oleh kedua orang tuanya, dan tidak ada orang yang paling nikmat hidupnya melebihi dari Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah?" Bagaimana keadaan kalian nanti apabila suatu ketika kalian pergi dan pulang dengan memakai pakaian-pakaian yang mewah. Kemudian dibawakan kepada kalian talam-talam yang berisi makanan yang enak secara silih berganti. Kemudian pada waktu itu rumah kalian akan dihiasi atau ditutupi dengan penutup seperti Ka'bah yang dihiasi dengan penutup. Pada saat itu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tentu kondisi kami pada waktu itu lebih baik daripada kondisi kami sekarang. Kami bisa fokus beribadah dan kami tidak perlu bersusah payah memikirkan tentang kehidupan dunia kami." Artinya kehidupan kami waktu itu sudah diberikan kecukupan oleh Allah, bahkan lebih dari sekedar cukup hidup dalam kemewahan. Kata para sahabat, kami bisa fokus untuk beribadah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antumul yauma khairun minkum yauma idzin." Kondisi kalian saat ini itu jauh lebih baik daripada kondisi kalian pada waktu itu. Jadi kondisi para sahabat pada saat mereka berjuang, bersusah payah menghadapi cobaan-cobaan itu dalam keadaan mendapatkan tantangan, ya, ketika mempertahankan agama mereka, itu jauh lebih baik daripada kondisi pada saat para sahabat hidup di dalam kemewahan ataupun kecukupan hidup. Ya, semakna mungkin hadis ini dengan hadis lain ketika datang ke Madinah, harta kekayaan yang melimpah dari Bahrain. Kemudian harta itu dibagi-bagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Nabi pernah mengatakan, "Yang aku khawatirkan terhadap kalian bukanlah kemiskinan." Jadi Nabi tidak pernah takut umatnya itu miskin. Tidak pernah khawatir umatnya miskin. Tapi yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, ketika dibukakan untuk kalian kekayaan-kekayaan dunia. Ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, kejayaan, kemewahan, kekayaan, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada waktu itu cenderung jiwa-jiwa manusia akan terjerumus ke dalam sebuah persaingan, meraih dunia dan berlomba-lomba mengumpulkan dunia mereka. Ketika persaingan itu dimulai, perlombaan itu dimulai, perlombaan mengumpulkan dunia itu dimulai, maka akan terjadilah sifat iri, dengki, permusuhan, dan sebagainya. Sehingga kalian akan binasa seperti binasanya umat-umat sebelum kalian. Ini diantara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan artinya kita disuruh hidup miskin, tapi kita disuruh waspada. Ketika nikmat datang kepada kita, pada saat itu kita tidak siap menyikapi nikmat tersebut, maka kita akan menjadi binasa seperti binasanya umat-umat terdahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan tentang hadis tadi itu ketika melihat Mus'ab ibni Umair yang dulu hidup dalam kemewahan, kemudian datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sehingga setiap orang yang melihatnya merasa terharu. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, pada saat Mus'ab ibnu Umair datang pada mereka, mereka menundukkan kepala mereka, seolah-olah para sahabat tidak sanggup melihat penampilan Mus'ab yang seperti itu, dan membayangkan bagaimana kehidupannya pada masa jahiliyah dulu. Mereka seperti malu, seperti kasihan melihat Mus'ab. Tapi mereka tidak bisa memberikan apa-apa, karena mereka juga hidup dalam kekurangan.
Makanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada periode Madinah, kemudian hidup sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan, dibukakan untuk mereka kekayaan-kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kaum muslimin menguasai berbagai belahan dunia. Para sahabat itu teringat dengan Mus'ab ibni Umair, seorang pejuang yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan hidupnya, mengorbankan harta bendanya, mengorbankan kenikmatan masa lalunya, kemudian berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad dan dakwahnya. Hidup serba kekurangan, kemudian meninggal, wafat syahid, sementara dia belum menikmati seperti apa yang dinikmati oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi sahabat terharu kalau mengenang sosok Mus'ab ibni Umair ini. Karena dia lahir dari keluarga orang berada, bangsawan, keluarga yang kaya raya. Tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Dia berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar perjuangan. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, kita cukupkan pembahasan sirah kehidupan Mus'ab pada malam ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.